Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Lili Aziza. Saya dari Reka 3 kelas reguler akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar kepramukaan beserta fungsinya dalam gerakan pramuka. Oke, langsung saja. Membina generasi muda melalui pendidikan kepanduan. Dalam anggaran dasar gerakan pramuka dinyatakan bahwa prinsip dasar dan metode kepramukaan bertumbuh pada: 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kepedulian terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidupnya dan alam seisinya. Ketiga, kepedulian terhadap diri pribadinya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu ketaatan kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua, belajar sambil melakukan, yang ketiga, sistem berkelompok, yang keempat, kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Selanjutnya, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan yang terakhir, sistem among. Fungsi gerakan pramuka. Gerakan pramuka memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam memberikan kontribusi yang positif sebagai pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 menegaskan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yang pendidikan dan pelatihan, pengembangan pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Yang ketiga, alat bagi masyarakat dan organisasi. Dan pengertian pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun, pramuka penggarang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16-20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21-25 tahun. Selanjutnya adalah anggota dewasa. Pengertian kepramukaan sendiri yaitu sebagaimana yang tercantum dalam anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan PDK dan metode kepramukaan MK yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sedangkan pengertian gerakan pramuka yaitu nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia.
Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Dan yang terakhir yaitu universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk pendidikan anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaannya pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Tujuan gerakan pramuka sendiri yaitu membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa, dan menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, serta setia dan patuh kepada negara sesuai Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Bentuk dan arti kiasan. Bentuk lambang gerakan pramuka ini adalah silahut tunas kelapa. Arti kiasan lembaga gerakan pramuka. Yang pertama, buah nyur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Yang kedua, buah nyur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Yang ketiga, nyur dapat tumbuh di mana saja. Kemudian yang keempat, nyur tumbuh menjulang lurus ke atas dan ke atas. Yang kelima, akar nyur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Yang keenam, nyur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Kemudian penggunaan lambang. Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama, kuartir dan satuan, tanda pengenal administrasi gerakan pramuka. Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. Kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Pertama, satya. Satya adalah janji yang diucapkan secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Kemudian, titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Satya dibagi menjadi 2 sesuai dengan kelompok umur peserta didik, yaitu Dwi Satya dan Tri Satya. Dwi Satya adalah satya yang digunakan khusus untuk pramuka siaga. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang kedua yaitu Dwi Satya. Dwi Satya adalah satya yang digunakan khusus untuk pramuka siaga. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan.
Yang ketiga yaitu Trisatya. Trisatya merupakan janji dan 3 kode moral yang digunakan dalam gerakan pramuka. Disebut Trisatya karena mengandung 3 butir utama yang menjadi panutan setiap pramuka. Trisatya dibagi dua, yaitu Trisatya untuk penggalang dan Trisatya untuk penegak, pandega, dan anggota dewasa. Trisatya untuk penggalang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma. Kemudian Trisatya untuk penegak, pandega, dan anggota dewasa selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma. Yang keempat, dharma. Dharma sendiri merupakan alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Dharma sendiri dibagi menjadi 2, sesuai dengan kelompok umur peserta didik, yaitu Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Dwi Dharma selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dwi Dharma pramuka siaga. Siaga berbakti kepada ayah bundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Kemudian Dasa Dharma selengkapnya sebagai berikut. Dasa Dharma pramuka yang meliputi pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan berkorban, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Tanda kehormatan. Pertama, tanda jabatan, yang kedua tanda kecakapan, dan yang ketiga tanda kehormatan. Moto gerakan pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk meningkatkan setiap anggota gerakan pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Moto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Manfaat moto gerakan pramuka terhadap jiwa anggota pramuka antara lain yang pertama, menanamkan rasa percaya diri, menambahkan semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, siap mengamalkan satya dan dharma pramuka. Yang keempat, rasa bangga sebagai pramuka. Yang kelima, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdiannya. Moto gerakan pramuka wajib dihayati dan selalu diingat bagi anggota pramuka dalam merealisasikan pengamalan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kebanggaan dan kekompakan dalam suatu gerakan pramuka. Di samping wajib menggunakan moto gerakan pramuka, juga diperbolehkan membuat moto satuan di satuan masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.